Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam intro status WA yang saya buat, itu adalah ringkasan dari materi yang akan kita kaji malam hari ini. Ada dua hikmah 213 dan 214. Hikmah yang pertama, saya bergerak mundur ya, dari 214 dulu baru ke 213. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam perjalanan kita hidup pasti semua orang berharap baik-baik saja. Nggak ada orang yang pengen usahanya beli payu, nggak ada. Nggak ada orang yang badannya pengen sakit, nggak ada. Wong pokoknya selalu pengen sesuai harapan. Normal ya, normal, manusiawi. Pengen langka masalah, karo batur, karo dulur. Pengen awak sehat, duit akeh, awak waras, rabi papat. Mau Pak Haji, rabine papat mau? Papat mau jeloro Pak. Aduh, ya pada bayi arane sami mawon. Baik, maka ada baiknya ketika hidup nggak sesuai harapan, nggak sesuai cita-cita, nggak sesuai angan-angan, kita renungi, kita pahami. Saat kita berada di titik terendah kehidupan kita, apapun penyebabnya, karena hidup itu siklus ya Pak. Yang namanya siklus itu ya berputar. Bahkan banyak hidup itu kecewanya. Kita lihat orang mungkin dia kaya, duitnya banyak, kita nggak tahu suasana hatinya bagaimana, gitu kan? Kita lihat orang miskin, susah, ekonominya susah, kita nggak tahu ternyata hatinya juga lebih susah, gitu kan? Nggak mesti orang miskin bersyukur, nggak mesti. Orang kaya kufur juga nggak mesti. Orang miskin yang kufur banyak, wong sugih sing syukur ya banyak. Nah itu kan. Nah maka ketika kita kehidupan berada dalam siklus terendah, dalam keadaan posisi hati nggak baik-baik saja, maka kita lihat. Yang pertama, Ibnu Athaillah mengatakan, innama ajro al-adha ala aidihim. Sesungguhnya Allah setuhune senyatane, innama ajro senyatane ngelakuaken, njalanaken, ngupai sapa Allah al-adza'a ing pilara. Sing aran pilara tuh bisa badan, bisa hati. Anak wong awak si sehat terus diparingane, tapi hatine ngeluh be ada. Hatinya yang sakit, galau. Gitu kan? Ada orang yang hatinya bahagia, badannya sakit. Ada yang dua-duanya. Gitu kan? Apapun bentuk sakit yang Allah berikan, baik itu hati ataupun jasmani, maka tidak lain adalah kailatakuna sakinan ilaihim, agar supaya kita itu tidak merasa tenang dengan itu semua. Contoh,
Ketika uang usahanya lancar bae. Mandeg ning kono kok ketenangane. Bukan Allah. Bahkan cenderung Allahnya dilupakan. Galdina dagangan badi bae. Galdina bengkel rame bae. Hidupnya tenang. Tapi ketenangan palsu. Ketenangan palsu itu. Wong nyawa berhasil bae. Wong rukyah waras bae pasien. Iya kan? Tenang hati. Apa yang bikin tenang? Gak ada lain adalah keinginan yang tercapai, kan begitu? Keinginan yang tercapai sehingga membuat dia tenang. Ini adalah tenang palsu. Karena bukan Allah yang bikin dia tenang, tapi nafsunya terpenuhi. Duite akeh. Maka dalam keadaan begini berpotensi orang jauh dari Allah. Sholatnya enggak ada ruhnya. Doanya enggak ada ruhnya. Allah Maha tahu suasana hati makhluk. Akhirnya Allah tegur tuh. Usaha lagi enak-enaknya jeder, bangkrut. Awak lagi sehat-sehatnya sakit. Anak lagi nurut-nurutin di pondok kena masalah. Tujuannya adalah agar kembali kepada Allah. Maka agar nggak kena itu gimana? Jaga hati di jalur Allah. Apa dijamin nggak kena? Nggak jaminan. Semakin Allah cinta hambanya, semakin diuji. Dari selamatnya lebandi. Tetap sesuai. Tapi kan kayaknya wong sakit hati malah ada semangat kan. Semangat ya. Ya iya, mencang punya semangat, ya pengen kayak Bansu sih. Iya. Oh. Ya apa-apa. Ya. Nah, mangkane dipai sakit hati kamberan balik ning Gusti Allah. Beda ketika uang baik-baik saja, orang butuh. Dia ibadah tapi rutinitas. Rutinitas saja, nggak khusyuk, nggak ada ruhnya. Nggak ada dari hati dia benar-benar menghadap Allah. Maka inna ma'ajro al-adha ala aidihim kailatakuna sakinan ilaihim. Agar kita nggak berhenti di situ terhadap makhluk-makhluknya Allah yang menghadirkan ketenangan palsu. Maka ketika satu masalah, satu penyakit, satu musibah, satu cobaan semakin menjadikan kita dekat dengan Allah, itu nikmat. Nikmat yang sejati. Tapi awak sehat, duit akeh, batur akeh, menjadikan kita jauh dengan Allah, itu musibah yang sebenarnya. Awaknya sehat, be. Akhirnya ya sembahyang sekena-kenane, duit akeh, sembahyang sekena-kenane, mangkat kajian ora, misal baca Quran enggak, maka itu musibah tuh. Maka kalau menurut Al-Arif, orang-orang yang kenal Allah, saat mereka kena masalah, itulah hari raya mereka. Hari rayanya orang yang kenal Allah ketika mereka dalam masalah. Justru ketika semua baik-baik saja, mereka takut, semakin lupa kepada Allah. Sebeli-beliane ketika belenak ekonomi, marak ning kiai, pak kiai berewe jaluk nasihat, jaluk wiridan, ya kan? Loh, setidaknya kan kita ada gerak menuju Allah gitu.
menuju kebaikan, walaupun ada harapan, ada embel-embel, nggak masalah. Berarti kan itu nikmat yang asli. Boleh. Tuh, coba kayak misal Pak Haji Kowo, semua baik-baik saja, gitu kan? Ya, buan dodok nih kene Pak Haji. Lamun dia gereyangi tikus-tikus berdasi kan? Akhirnya Allah hadirkan di sini. Wis, KB baik pokoknya mah, nggak ada yang nggak baik. Ai mu'tamidun alaihim fi taghsili naf'un aw daf'u darin, tarikan apa ini? Kal jina bi maulaka. Jadi maukah ketika semuanya baik-baik saja, makhluk eman KB, makhluk lancar KB, maka akan cenderung bergantung pada itu. Paham ya? Wong dagangannya laris baik, maka dia akan cenderung bergantung pada dagangannya. Nah, pira bayar sekolah, tenang, dagangan masih laris. Sok, hati dan pikirannya bukan tenang, kita masih punya Allah. Enggak, karena dalam tabungan ake dagangan laris. Bener nggak? Gitu. Kemudian, ketika pekerjaan baik-baik saja, istrinya jejalukan misal, Mas, Kang, Abi, Sukiki bayaran anak sekolah, atau tuku gelang, atau tuku apa, duit ngepeki. Kira-kira sing dieling Allah apa duit? Pasti. Apa jawabnya? Oke, tenang. Karena ngerasa ngepeki duit. Gak masih akeh. Pasti yang diingat duit itu salah besar padahal. Gusti Allah niteni bae. Daudu duit semono bae. Nah ini sangkane nang Gusti Allah. Sangkane nang Gusti Allah dijenggung. Nah Allah tuh cemburu kayak gitu aja tuh. Bocah aja ya. Daruda duit 10 juta bae wis lebih kelingan nih kita. Dihadirkan orang nipu 10 jutanya ditipu. Nangis togok bengi-bengi. Ya Allah, gila-gila payah. Duit arep kanggo bayar anu mung-munge ditipu pisan. Ya Allah, barang anu bayarannya rong dinamani, ya Allah hanya Engkau. Tuh, yang Allah tunggu tuh itu. Pulari bagi lagi gepeki duit, aja tenang duit asli Pak. Tenanglah bersama Allah. Nah, seolah-olah nggak punya duit, seolah-olah nggak punya tabungan. Padahal mah iya tabungannya garing. Masya Allah. Nih kisah nyata Pak. Kisah nyata. Setiap istri aku lah ngomong minta ini minta itu, tak iya nih. Pokoknya bapak-bapak ketika istri jejalukan aja debat terus tukaran. Dia nih. Aja debat terus tukaran. Duit sing deal akar wis aja, wis beli dia duit kok. Dongane dewek sih. Duit sing gede. Iya, siap. Siap. Kita sama-sama berdoa ya, Dek ya.
Ya, kita minta sama Allah ya, Dek ya. Ayo belajar malas sih. Hah? Belajar malas. Jangan aja duit sih, malas maksudnya. Ya aja malas. Dah, ketika kita nyanggupin permintaan dari istri, dari anak, si arah nyanggupin tuh nggak mesti kasih gitu ya. Hati kita iya dulu gitu. Karena istri dan anak kita itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab Allah. Kita mah penyalur aja. Iya, yang ngasih mereka rezeki itu Allah. Gitu Mas Eka ya. Ketika istri Mas bulan depan umroh ya. Siap. Siap insya Allah. Aja, uduh umroh. Aja mau kono dikit responnya serius. Uduh, wis tak bukti akan yang kula Pak. Ketika kula responnya, akeh pengenan nih, kian durung. Jadi angin tuh ya. Angel bener. Biasa nama Kang ini anak buah ya. Dia kasih ngomong pas lagi umroh ya tahun depan. Ya kira kan ngomong iya ya bukan kabula. Nah, Anak saya mau ngomong seburung ya. karena tadi umroh ya. Iya. Wes, Amin. Amin kono. wis mau kok mah aja be kok. Aduh. Dia lagi mau wadon. Wong lanang mah pondang panding. Jaluk-jaluk bae aja. Nah iya be. Allah siap. Nggih. Satu waktu ya, misal kayak kula ge. Entas daftar misalan, daftar umroh tahun wingi kah. B tahun depan berangkat lagi ya. Mangkat kin bae durung wis daftar. Duitnya sing ngendi? Nah, kok barang akhirnya apa jare wong wadon? Kamu mah nggak punya Tuhan. Jelep ngajar al-hikam ditegur mengkon. Ya tapi kan percaya diri ya kampunku. Nah, Kan secara penting di makanya itu yang saya maksud. Jangan enggak, udah Aja kita ngatur lah. aja ngatur. Kalau kita udah bilang, aduh dari mana sadar diri, ya wis sadar diri berarti kamu begitu gitu loh. Nggak mau dirubah oleh Allah. Gitu. Wis biar Allah yang mengatur. Tugas kita mah mengiyakan, mendoakan. Tapi sambil diberikan pemahaman kepada istrinya. Aja disangka iya kita nggak pakai duit. Gitu. Nah, maksudnya ketika semua baik-baik saja, ketika semua lancar-lancar saja, hati kita akan cenderung bergantung pada benda itu. Ya, awak sehat baik. Sing ya beli kelingan. Gitu. Iya, balik. Klalen. Nah, nanti Pak Hasan ketika menyampaikan materi ini pakai hati karena sudah merasakan. Ya, jadi pelaku gitu kan. Nah, mantep menyampaikan. Pun, maka Allah nggak mau kita bergantung pada selainnya. Allah hadirkan masalah dan masalah. Cuma kadang kita kayak beli paham. Ini maksudnya Gusti Allah kok beli paham. Karena apa yang dikedepankan nafsu, bukan akal. Coba gunakan akal kita dan hati kita untuk bisa menerima setiap takdirnya Gusti. Kalau yang digunakan nafsu, ketika nggak tercapai ya sudah muring-muring. Pun, baik. Kita lanjutkan. Maka ketika contoh hati kita merasa sakit, hati kita merasa terluka,
oleh perkataan dari seseorang atau oleh penilaian orang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau difitnah dan sebagainya, maka Ibnu Athaillah pun memberikan nasihat pada kita. Mata alamaka ay aujada indaka al alam wal gham adamu iqbalin nas alaika au tawajjuhum bidhammi ilaika farji ilmallah farji ila ilmillah. Mata alamaka, ketika membuatmu sakit hati ya, entah sakit hati, entah sakit fisik, entah apapun, ketika membuatmu sakit karena ada mu'ikbalin nas, karena manusia yang tidak menghargaimu, padahal kamu udah baik, kata Allah, kata Ibnu Athaillah, kamu udah baik, kamu udah melakukan yang terbaik, berusaha menjadi orang soleh, tapi manusia masih menyakiti. Bahkan jangankan manusia lain, kadang anak kita, kadang saudara kita, kadang pasangan kita. Jangan kaget Pak, kalau ada di dunia anak yang memusuhi orang tua, istri memusuhi suami, suami memusuhi istri, itu ayatnya ada. Ayatnya ada. Sebagian dari istrimu dan anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu. Itu nas dari Allah, ketetapan dari Allah. Padahal sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kita sudah berusaha menjadi teladan yang baik. Adapun masalah keuangan, ya mampunya segini, kadang pasangan kurang terima, kadang anak juga menuntut lebih misalkan, kadang orang sekitar kita sudah baik tetap menilai kita buruk. Itu semua akan menghadirkan rasa sakit di dalam hati. Ya, jare bahasa simpel, merengpeng. Maka ketika terjadi begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tata dari diri kita? Fa in kana la yaknauka ilmuhu fa musibatuka. Nah, ini. Farji ila ilmillah ay ikna bi ilmillah fika. Maka kembalikan semua kepada ilmunya Allah atau penilaiannya Allah. Ketika penilaian manusia membuatmu sakit, maka kembalikan pada penilaian Allah. Nah, nggak ada urusan wong ngecap kita blesak, ngecap kita wah sok mustad, sok soleh, sok suci. Selama hati kita memang pengen baik, pengen benar, nggak ada urusan. Nggak usah sakit hati. Nah, kemarin saya memberi nasihat pada seseorang secara tidak langsung. Saya sampaikan begini. Hati-hati dengan sesuatu yang bukan menjadi hak kamu. Simple. Dan memang seseorang ini dalam perjalanannya banyak mengambil sesuatu yang menjadi bukan haknya. Dia datang ke saya, ya biasa, bakal wis jatuh gitu kan, yang dicari peruk ya kan begitu, datang mengeluhkan, tapi dalam keadaan jatuh secara finansial, hatinya tetap tinggi karena apa?
dia merasa dia adalah orang yang ngerti agama. Gitu. Dalam tanda kutip seorang ustadz lah. Gitu kan. Padahal secara finansial dia lagi jatuh. Kemudian dia cerita panjang lebar tentang masalah kehidupannya. Tapi saya tahu riwayat orang ini, perjalanannya dia mengambil hak orang lain. Akhirnya saya sampaikan satu nasihat. Pak, hati-hati di dalam mengambil yang bukan hak kita. 1 rupiah kita ambil akan membawa harta kita 1.000 rupiah. Yang bukan hak kita, 1 rupiah kita ambil akan membawa dari dalam milik kita 1.000 rupiah. Korupsi 1.000 akan menghilangkan 1 juta. Ya, itu dari bab korupsi gitu ya. Misal korupsi atau menipu atau dagangan beli jujur atau apapun, ada hak orang yang kita ambil, 1 rupiah akan mengambil dari diri kita 1.000 rupiah. Ini bahaya nih. Saya sampaikan begitu. Dan dia nggak terima. Tapi marek, tapi beli terima. Mungkin dikiranya saya nggak tahu gitu. Tapi kan bisa beli jadi miliknya terus nganggo maksudnya. Pripun? Maksudnya mah bukan miliknya, bisa beli terus tadi miliknya. Ya contoh kita nemu duit kadang semua 1.000. Oh iya. Nah, karena kita butuh kan miliknya ke pribadi gitu. Bisa jadi dia kayak Kang Raswadi. Diumumkan selama setahun. Wong butuh dadakan itu kabar nemu duit. Iya. Bank Pak, ini temuan uang Pak. Ya, Bisa oli, bisa hak ke pribadi. ada caranya. Diumumkan 1 tahun. Wah. Alo-alo di masjid. Ditempelaken ning tiap pos ronda. Setahun lah kasih ngaku jadi miliknya Kang Raswadi. Orang lagi butuh. Foto abrak-abrak. Saya lagi butuh nih yang orang butuh nemu duit. Kabaran. Kabaran. Kabaran rezeki nomplok ya. Gara mau hawa harus bikin anak soleh. Harus dia anak soleh. Panjang itu ngomong ya. Nah itu hati-hati. Nah akhirnya sewot malah membalikan kata-kata dalam perdebatan itu. Kalau secara gampang dipaham, jangan sok suci. Ngarani kulane. Nggak ada orang tuh yang lurus-lurus dan baik-baik saja. Lamun sindi kedepankan nafsu, dugal sebedep-bedep. Teka marek jaluk tulung dipain nasihat, beli terima. Kira-kira apa yang ada dalam benak Pak Haji Oleg? Oh, pergi, cepat pergi. Ini kisah nyata, nyata. Maka apa? Kembalikan pada penilaian Allah. Toh Allah tahu siapa saya. Selama saya nggak melanggar aturan Allah, mau orang ngomong apa, nggak usah dibikin sakit hati. Misalkan Pak Jolik sarungan baik, nawong diomong terap kapan? Obatnya entok tamasi. Ini jatah sunat ya Ji. Durung garing ya. Tak sunat ya Ji. Dah, nggak usah dipedulikan. Jare bahasa kene mah ora usah ngladeni cocote tang. Nah ya itu. Wes biarkan Allah yang menilai, biarkan Allah yang mengetahui bagaimana kita, siapa dari kita. Jikalau orang menilai kita baik,
mengagumi kita. Kenyataannya kita ini durhaka nih Gusti Allah. Itu yang patut kita sedih. Kita kan seneng ya, maka jare Ibnu Athiullah di sini dikatakan termasuk di antara musibah bagi seorang murid, orang yang sedang berjalan menuju Allah, yaitu ketika seorang murid itu merasa tenang, merasa bahagia, merasa happy ketika diberikan pujian. Musibah tuh. Barang kabeh wong senang. Nah, itu bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah itu adalah musibah. Dah, maka jangan berharap mendapatkan dalam hidup itu penilaian dari makhluk. Cukup penilaian dari Allah saja. Nggak usah repot-repot menjaga image gitu ya. Jaim, nggak usah. Maka fala yambaghi lil muridi ayyakuna mutmihan nadrihi illa ila maulahu. Maka orang penting bagi seorang murid untuk memfokuskan pandangannya agar mendapat penilaian makhluk, kecuali memfokuskan pandangannya ila maulahu terhadap penilaian dari Allah. Fala yafrah illa bi iqbalih alaih. Maka janganlah merasa bahagia kecuali dengan kita bisa menghadap Allah. Wala yakhzan illa bi irad. Jangan merasa sedih kecuali hati kita berpaling dari Allah. Nah, itu aja. Cukup Allah saja. Kalau pengen disayang Allah, kadang kita ya repot klarifikasi. Iya. Kadang mengklarifikasinya status Facebook. Anak boy ngandakakan kita ya anu. Cobalah mau dewe kesing anu. Status klarifikasi nih Facebook. Ana wong komen. Sapa wonge? Dosane wong kuwen dibagi maning karo sing duwe status. Ana wong komen maning. Lamun rek kita si wong model mengkononku diobong be omahe. Dosa dibagi maning ning sing duwe status. Iya, sing nimbrung komen dosane wong kune juga dibagi ning sing duwe. Nah, itulah dosa jari. Sing deleng apa mani wong kenal ana status menarik untuk digibahin pasti nimbrung. Bener gak? Mulane hati-hati gawe status, jangan yang memancing untuk gibah nasional. Loh, kalau Facebook kan gibah nasional, se-Indonesia maca kabeh. Internasional sini Hongkong gak melu komen. Aduh. Kita gawe status blenak ngandakakan uwong. Gawe status lo. Batur kerja ning Korea maca, melun rimbrung ning kono. Sining Jepang komen maning, nimbrung maning. Wah, gibah internasional. Wis dosane wong sing pada nimbrung, selamat Anda berbagi menampung dosa-dosa mereka. Betul. Makanya bijaklah menggunakan jempol. Jempolmu harimaumu. Kalau dulu mulutmu harimau. Sekarang gibah nggak perlu pakai mulut sekarang mah. Luar biasa ya wong Yahudi mengajak umat Islam bergibah ke. Wah, wong Yahudi ke baru. Ning Islam larangan gibah.
Sekarang gibah pakai cangkem. Barang ado-adoan wis difasilitasi dengan Facebook. Gibah lewat jempol bae. Luar biasa. Maka wala yakhzan illa bi radhi anu wala yanzur ilal makhlukin. Enggak usah kamu memandang terhadap makhluk fi iqbal wal a'rad wala madun wala dhamun. Enggak usah peduli mau mereka ngece, mereka ngalem, mereka berpaling, mereka nyembah-nyembah. Enggak usah masuk ke hati. Enggak usah dipikiri, aja pusing-pusing. Gitu. Selagi si ngecek kita menusa, enggak usah pusing. Selagi si ngalem kita menusa aja pusing. Selagi si ngecek menusa aja pusing, si ngalem manusa aja mabur. Enggak usah sibuk klarifikasi. Fa innahum la yaghnuna anhum minallah syai'an. Karena semuanya mereka itu tidak akan menghadirkan pertolongan Allah. Enggak mencukupi, cukup Allah saja. Terakhir, faman alamahu adamu ikbalim alaihi aw tawajjuhum bidzami ilaihi falyarji ila ma bainahu wa baina rabbih. Sing sapa wonge masih sedih ketika dihina, masih sedih ketika difitnah, masih sedih ketika dicaci maki, masih senang ketika di alam, maka kembalilah terhadap sesuatu yang ada di antaramu dengan Tuhanmu. Dah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah bagiku. Fokus kepada Allah saja. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Abu Cangir ya.